halaman 16, hadis ke-127. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafahu bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Jadi ini hadis kita udah dengar, udah masyhur ya. Di kalangan-kalangan kita ini luar biasa. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matal insan, jadi apabila ada seorang hamba Allah mati ya, apabila seorang hamba mati, bahasa kitanya Indonesianya meninggal wafat ya. Apabila ada seorang hamba Allah mati atau meninggal dunia, in qata'a amalu illa min salasin, semua amal perbuatannya putus semua. Karena apa? Orang yang meninggal dunia udah kagak bisa ngopi, duduk bareng benar. Ya orang mati itu duduk bareng. Lah, kabur kita. Ya. Orang meninggal dunia putus, nggak bisa sholat udah. Iya nggak? Ada orang mati harus sholat? Nggak ada. Orang meninggal dunia zikir? Nggak ada. Putus sudah. Ya, yang dimaksud putus tuh ini. Orang meninggal dunia mati, nggak ada lagi udah makan-makan bareng, nggak ada. Ya, kecuali dia doa. Ya, kecuali dapat doa dari anak cucunya, itu baru bisa. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza matal insan", apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata amaluhu, maka terputus semua amal perbuatannya di alam dunia. Ya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Yang pertama ini yang bisa nolong orang yang meninggal dunia, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ibarat kata kalau ada kita pembangunan masjid, majlis taklim, pondok pesantren, ya yang jelas, tapi yang jelas ya. Karena masalahnya banyak tuh. Yang pada apalagi bulan Ramadan begini nih, banyak banget itu minta-minta yang agak jelas tuh. Ya. Gitu. Maksudnya yang jelas, yang dipergunakannya benar-benar buat majlis, yang benar-benar buat masjid, yang benar-benar buat pesantren. Maksudnya apa? Walaupun cuman 1 sak semen, ini mah buat yang nggak punya duit, ya. Yang buat punya duit jangan 1 sak semen, ya. Itu dipakai buat di majlis tersebut, ataupun buat digunakan untuk pesantren, ataupun buat masjid. Selagi masih pesantren, masjid, dan majlis tersebut dipakai, pahalanya ngalir sampai nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pas hari kiamat. Di alam barzahnya senang itu, walaupun cuma satu sak semen, bahasanya gitu ya. Masya Allah, sedekah jariyah. Ngasih jalan ya, sananya apa? Jalanan sempit, dilegain sama dia dikit. Itu jariyah tuh. Ya, kan beda orang sekarang mah nyempit-nyempitin jalanan malah ya. Iya, ini nauzubillah min dzalik jangan nih. Paling kagak apa? Kalau sekiranya agak sempit, kalau kita masih punya lahan sedikit, ya legain dikit dah. Ya. Sedekah, itu namanya sedekah jariyah. Itu yang terus tuh berkesinambungan. Ya. Beda sama makanan, beda sama air. Kalau kita sedekah air atau makanan, itu cuma hari itu doang langsung. Makanannya habis, pahalanya langsung dapat ke ahli kubur. Udah selesai hari itu. Beda dengan jariyah. Kalau jariyah mah terus. Ya. Terus sampai dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari alam barzah ke alam akhirat, ya, di padang mahsyar. Masya Allah. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang manfaat buat diri dia. Seandainya orang-orang tua kita nggak punya ilmu, tapi apa? Tapi nyekolahin anaknya. Anaknya disekolahin biar ngerti mana buruk mana baik, ya, mana halal mana haram. Sehingga apa? Anaknya mengerti ini termasuk juga ilmu yang manfaat. Lah orang-orang tua dulu emang pada belajar apa? Hidupnya berkah nggak? Berkah, karena apa? Orang tua ilmunya itu manfaat. Walaupun cuma diajarin ngaji alif sampai iya, tapi dipakai. Kayak kita sekarang ini bisa, mungkin ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, mungkin sampai dokter ataupun profesor, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai. Itu bukan lantaran dari kita. Semua lantaran dari orang tua, berkat doa-doa orang tua kita. Sekarang kita bisa menikmati hidup di alam dunia, dapat rezeki alhamdulillah, bukan karena boleh kita, karena boleh dari lantaran orang tua kita. Sehingga apa? Berarti orang tua kita ilmunya manfaat karena mendidik kita. Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang manfaat. Hidup kalau udah berkah enak, ya. Hidup kalau berkah enak. Berkah itu bukan berarti banyak, bukan. Berkah itu cukup, ya. Terus bal yazdad, yang namanya orang berkah itu terus bertambah, pelan-pelan bertambah, ya, begitu. Dia pengen dikasih sama Allah, dia pengen ini dikasih sama Allah. Perantara mah dari mana aja, ya, begitu. Itu namanya hidup berkah. Masya Allah, hidup berkah mah enak pokoknya. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awaladin salihin yan'ulahu. Nih, seorang anak yang mendoakan kedua orang tua atau kakeknya. Ini yang banyak permasalahan di masyarakat kita. Ada saudara-saudara kita bilang, Abah, nggak bisa diterima itu doa-doa orang kecuali anaknya sendiri. Ingat, di sini adalah waladun itu jamak dari ibnu. Kalau di sini dibilangnya ibnu fulan, ibnu A, ibnu B, baru doa dia doang yang bisa diterima. Tapi di sini waladin, di sini jamak min ibn, jamak daripada ibnu. Jadi banyak maksudnya. Karena apa? Sejatinya kita semua adalah anak. Waladin, setiap kita itu semuanya anak. Berarti siapapun yang mendoakan orang yang telah meninggal dunia, udah paham nih, ya. Siapapun orang yang mendoakan orang yang telah meninggal dunia, berarti apa? Sampai doanya. Kalau nggak sampai, buat apa Allah bikin? Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Benar nggak? Sampai pasti. Karena di sini bukan ibnu, tapi waladun, ya. Sehingga apa? Semua doa di antara kita ini kan anak. Benar nggak? Orang tua kita anak bukan? Anak. Kakek kita anak bukan? Anak. Nenek kita? Anak semuanya, karena kita semua tercipta adalah sebagai anak. Ketika mendoakan kedua orang tuanya ataupun kita dalam acara tahlilan atau berdoa pun apa segala macam dalam hadis ini pun, ya, ketika kita bilang wali jami'il muslimin wal muslimat, semua tuh ahli kubur, ya, dapat semua ahli kubur kaum muslimin dan muslimat semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh yad'ulahu, ya, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, mau itu orang tuanya, mau itu kakeknya, mau itu neneknya, ataupun leluhur-leluhurnya, ataupun saudara-saudaranya, ataupun tetangga-tetangganya, semuanya sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita
ngaji kudu punya guru. Ya, ngaji kudu punya guru. Jangan lihat dari Google, ya. Jangan lihat dari segala macam, itu hanya untuk apa namanya? Referensi aja. Adapun guru mah wajib kita punya guru, ya. Jangan saya lihat dari sini nih begini, saya lihat dari ini begini, nah jangan. Kalau kita punya guru, insya Allah nanti ada yang bimbing kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW karena berkah daripada guru-guru kita. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah.